Tutorial Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 26 dari 30 topik. Pengertian konstitusi. Disediakan di channel Global Tutorial. Konstitusi merupakan istilah yang populer dalam pemahaman masyarakat umum khususnya di Indonesia sejak pasca reformasi. Konstitusi juga menjadi topik bahasan penting apabila dikaitkan dengan negara. Keberadaan negara tidak dapat bermakna tanpa adanya konstitusi sebagai hukum dasar dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu, 1. Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. 2. Undang-undang dasar suatu negara. Bertitik tolak dari pengertian tersebut, konstitusi sering disebut sebagai ketentuan dasar dalam kehidupan bernegara yang memberikan kerangka acuan umum bagaimana jalannya suatu negara harus dilaksanakan, sehingga setiap negara memiliki ciri khas dan bentuk konstitusi yang berbeda-beda. Konstitusi tidak hanya simbol, tetapi seperangkat norma dasar yang diletakkan oleh para perumus negara dalam meletakkan dasar kehidupan bernegara. Pengertian dan hakikat konstitusi. Terdapat dua pemahaman pengertian konstitusi sebagai hukum pembentukan negara. Pertama, konsep yang diambil dari bahasa Perancis. Kedua, konsep yang diambil dari bahasa Belanda. Istilah konstitusi yang berasal dari bahasa Perancis disebut sebagai konstituer yang berarti membentuk. Penggunaan konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau masyarakat. Berbeda dengan istilah konstitusi yang diambil dari bahasa Belanda yang disebut grondwet yang sering diartikan sebagai undang-undang dasar. Istilah wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut undang-undang dan grond berarti tanah atau dasar. Oleh karena itu, grondwet diartikan sebagai undang-undang dasar. Dalam kosakata Indonesia, penggunaan istilah undang-undang dasar lebih populer daripada konstitusi. Istilah Undang-Undang Dasar digunakan untuk menyebut Undang-Undang Dasar pertama kali yang dibuat oleh negara Indonesia tahun 1945, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para ahli dalam perkembangannya memberikan banyak definisi tentang konstitusi. Pengertian konstitusi dalam arti praktik lebih luas maknanya daripada Undang-Undang Dasar. Dalam ilmu politik, konstitusi merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat, cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Menurut Strong, konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah, rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi naskah tertulis saja dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menganut arti konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar 1945, sebab dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Weir dalam bukunya berjudul Modern Constitution, 1966, mengklarifikasi konstitusi sebagai berikut. 1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis, Written Constitution and Unwritten Constitution. 2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, Flexible and Rigid Constitution. 3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi, Supreme and Not Supreme Constitution. 4. Konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer, President Executive and Parliamentary Executive Constitution. Konstitusi pada hakikat berlaku sebagai hukum tertinggi karena merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara. Dalam konstitusi terdapat berbagai dokumen hukum, politik, dan ekonomi yang berfungsi sebagai mercusuar, yang memberikan pedoman, arah, dan petunjuk bagi suatu negara untuk menata dirinya. Konstitusi juga berisi tentang aturan main antar berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Fungsi konstitusi. Keberadaan konstitusi merupakan bagian yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi memiliki fungsi yang mendasar. Menurut Syarbaini terdapat 10 fungsi konstitusi, yaitu, 1. Fungsi penentu batas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara. 4. Fungsi memberikan legitimasi terhadap kekuasaan negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu. 7. Fungsi sebagai rujukan identitas. 8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara. 9. Fungsi simbolik sebagai sarana pengendalian masyarakat. 10. Fungsi sebagai sarana prekayasa dan pembauran masyarakat. Fungsi-fungsi konstitusi di atas untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya keberadaan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Negara mau diarahkan kemana dan dibentuk seperti apa tergantung bagaimana isi dari konstitusi dibuat. Pada dasarnya tujuan dari konstitusi ialah untuk membatasi kekuasaan dari penguasa dan mengatur jalannya penyelenggaraan negara. J.G. Steinbeck dalam pidato pengukuhan guru besar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi yang berjudul De Beproef de Grondwet, mengatakan bahwa ada 3 macam ciri yang harus dipenuhi suatu konstitusi yang benar. De ware constitutie, yaitu 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan sebagai jaminan atas hak-hak warga negara. Konstitusi memuat beberapa ketentuan pokok tentang organisasi negara, hak asasi manusia dan kewajibannya, dan prosedur mengubah konstitusi. Di Indonesia, nilai-nilai fundamental dari konstitusi termuat dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945 yang keberadaannya menjadi asas utama dalam hukum tata negara Indonesia, yaitu, asas Pancasila, asas negara kesatuan, asas negara kedaulatan dan demokrasi, asas negara hukum, asas pemisahan kekuasaan dan check and balance, serta asas negara kesejahteraan, sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD tahun 1945 sebagai tujuan negara. Konstitusi dan negara memiliki hubungan yang erat terutama dalam konteks menjalankan tugas dan fungsi negara secara efektif memerlukan instrumen yang disebut konstitusi. Negara memiliki 2 tugas utama yaitu pertama, untuk mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak membahayakan masyarakat atau kepentingan bersama. Kedua, tugas negara untuk mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan, ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sedangkan fungsi yang harus dijalankan negara adalah pertama, melaksanakan penertiban, law and order, untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah benturan-benturan kepentingan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Keempat, menegakkan keadilan melalui badan dan sistem peradilan yang dibuat oleh negara. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi negara, negara perlu menggunakan instrumen yang dapat memaksa dan dipatuhi oleh semua pihak dalam bentuk konstitusi hukum yang dibuat. Demikianlah materi topik ke-26 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.